Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah analisis real. Untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas meneruskan materi dari minggu kemarin ya. Materi pada hari ini kita lanjutkan di halaman 12, yaitu himpunan terbatas dan himpunan tak terbatas, atau finite set dan infinite set ya, gitu ya. Sebelumnya ada diberikan definisi ya, ada 3 definisi, yaitu mengenai himpunan kosong, himpunan terbatas, dan juga himpunan tak terbatas. Kita mulai dari definisi 131 yang A, yaitu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu mempunyai jumlah elemen itu 0 ya, jumlah elemennya 0. Himpunan kosong tidak memiliki anggota sama sekali, maka dari itu jumlah anggotanya itu 0. Seperti itu ya. Terus himpunan terbatas atau finite set itu adalah himpunan yang jumlah elemennya itu dapat dihitung dan dapat dinyatakan ke dalam bilangan cacah. Itu pertama kita pegang ya. Yang perlu diingat-ingat adalah itu. Terus yang selanjutnya, definisi selanjutnya yang C, himpunan tak terbatas atau infinite set itu adalah himpunan yang jumlah elemennya tidak dapat dihitung atau bukan merupakan himpunan terbatas ya. Seperti ini contohnya. S itu sama dengan himpunan yang anggotanya A, B, C, dan D. Karena himpunan S itu anggotanya dapat dihitung dan dapat dinyatakan ke dalam bilangan cacah, yaitu 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena di sini S itu jumlah elemennya itu 4 dan bisa dinyatakan dalam bilangan cacah, karena 4 itu adalah bilangan cacah, maka S ini adalah himpunan terbatas. Contohnya lagi, misalkan himpunan terbatas adalah S sama dengan himpunan yang anggotanya A, I, U, E, O ya, berarti ada 5 kan huruf vokal itu. Karena bisa dinyatakan dalam bilangan cacah, maka S-nya itu adalah himpunan terbatas. Contohnya lagi, S itu sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misalkan. Berarti itu juga termasuk himpunan terbatas. Ya. Terus untuk contoh B misalkan, T sama dengan himpunan yang katanya bilangan genap. Maksudnya ini bilangan bulat yang genap, karena banyak sekali ya himpunan bilangan bulat yang genap itu tak terbatas jumlahnya, sedemikian hingga banyaknya, maka T itu merupakan himpunan tak terbatas ya, karena jumlah elemennya tak berhingga dan tidak dapat dituliskan dalam bilangan cacah. Seperti itu. Contoh yang C ya, U sama dengan himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X itu antara 1 dan 2. Untuk X nya anggota real ya, bilangan real. Maka ada banyak sekali bilangan real itu antara 1 sampai 2. Contohnya 1,5, 1,6 ya, 1,666, 1,6667666 dan seterusnya, kan banyak sekali. Karena saking banyaknya, U itu merupakan himpunan tak terbatas. Contohnya lagi yang D, V anggota negara se-Asia, karena bisa didata toh anggota se-Asia itu ada berapa puluh itu, maka termasuk bilang himpunan terbatas karena anggotanya itu dapat dinyatakan dalam bilangan cacah. Seperti itu mungkin pengertian dari finite set dan infinite set. Saya harap bisa dipahami ya di sini ya, masih terlalu mudah ini. Terus selanjutnya kita masuk ke teorema ya. Dari definisi-definisi yang atas tadi kita menurunkan beberapa teorema ya. Teorema 131, yaitu jika A itu mempunyai himpunan A itu mempunyai elemen yang berjumlah M misalkan.
B mempunyai elemen yang berjumlah n sedemikian hingga irisannya itu tidak ada, artinya dia tidak mempunyai irisan, maka gabungannya itu adalah banyaknya elemen dari gabungan himpunan A dan B itu adalah M ditambah N. Buktinya karena jumlah elemen A itu M dan B itu N ya, dan irisannya tidak ada, maka berdasarkan definisi 112A maka jumlah elemen gabungannya itu adalah M ditambah N. Definisi 112A kita tengok lagi, 112A. Atas. Nah, ini definisi dari gabungan, yaitu A gabungan B itu X anggota A, gabungan himpunan A dan B itu dinotasikan ini ya, U-nya ke atas ya. Nah, ini simbol gabungan atau anion ya, dimana X-nya itu anggota A atau X-nya anggota B juga, seperti itu ya. Berdasarkan definisi ini maka tadi sudah terbukti ya bahwa jumlah elemennya itu tinggal ditambahkan. Ini kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Di sini ada himpunan A, ini himpunan B ya. Nah, ini jumlah elemen di sini itu sebanyak M dan jumlah elemen di sini itu anggotanya itu sebanyak N. Karena dia tidak mempunyai irisan, maka ketika ini dijumlahkan maka akan ketemu himpunan gabungan A dan B itu yang anggotanya nanti M ditambah N. Kalau masih belum bisa menelaah, misalkan kita hanya misalkan ini 1, 2, 3, B nya 4, 5, nah, misalkan ini ya. Terus A gabungan B, karena ini enggak ada yang sama toh, berarti ini saling bisa irisannya himpunan kosong. Berarti A gabungan B itu kan ini semua ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ini jumlahnya tadi 3, jumlah anggotanya tadi 2, ini jumlah anggotanya 5. Lah 5 itu 3, ini tambah 2. Saya kira seperti itu sebagai gambaran agar untuk mempermudah saja ya. Kita lanjutkan lagi teorema selanjutnya ya. 132. Jika A mempunyai elemen berjumlah M seperti tadi, C itu mempunyai elemen yang berjumlah 1, C itu anggotanya hanya 1. Nah, maka mohon maaf, dan C itu himpunan bagian dari A, maka jumlah elemen C komplement itu adalah M dikurangi 1. Nah, buktinya karena C mempunyai elemen berjumlah 1 dan C itu himpunan bagian dari A, maka jumlah elemen C irisan A itu adalah 1 ya. Jadi dari sini tadi karena ini himpunan bagian toh, sementara ini hanya ada 1 ya anggotanya, maka irisannya itu jumlah anggota dari irisan ini itu adalah 1. Karena ini termuat di dalam A ya, dimana A itu jumlah elemennya adalah M, maka ketika C komplement ditanya C komplement itu adalah ya M dikurangi 1, seperti itu. Contoh lagi sebagai gambaran, misalkan ini adalah himpunan A, misalkan himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Misalkan ini C itu adalah himpunan yang anggotanya angka 3 saja. Berarti anggota C itu kan hanya ada 1, yaitu angka 3 ini ya. C komplement itu berarti selain 3. Selain 3 apa? 1, 2, 4 ya. C komplement itu berarti himpunan yang anggotanya 1, 2, 4. Ingat, kita data lagi himpunan A tadi
banyak anggotanya ada berapa? 4 toh. 1 2 3 4. C nya banyak anggotanya tadi 1. Terus C komplement ini 3 itu dari mana? 4 dikurangi 1. Seperti itu ya. Oke. Nah ini teorema 133. Teorema 133, jika C itu adalah himpunan tak terbatas dan B itu himpunan terbatas, maka B komplement itu tak terbatas. Kenapa? Karena C-nya ini adalah himpunan tak terbatas. Saya ulangi lagi ya, C itu tak terbatas. Tak terbatas kan berarti anggotanya sangat banyak sekali kan. Terus B ini terbatas, berarti anggotanya hanya seberapa saja. Nah, kalau B komplement terhadap C, berarti selain anggota B itu kan jumlahnya juga sangat banyak semua kan. Jumlahnya juga banyak kan, jadi tak terhingga banyaknya. Karena komplemennya juga tak terhingga banyak, maka B komplement terhadap C ini adalah himpunan tak terbatas juga. Oke, ini nanti kalian resapi ya di angan-angan kalian sendiri. Kita lanjutkan. Ini buktinya nanti bisa dibaca sendiri. Untuk teorema-teorema selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri ya. Baca-baca sendiri ya. Nanti apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya. Ini latihan 1.3. Tuliskan 3 contoh himpunan tak terbatas dan tak terbatas. Ini saya kasih contoh 1 untuk himpunan terbatas dan 1 untuk himpunan tak terbatas. Himpunan terbatas contohnya himpunan negara di ASEAN. Nah, berarti ini terbatas karena dapat dinyatakan dalam bilangan caca. Ada berapa? 11 ya atau berapa itu? Saya sendiri juga lupa. Terus contoh tak terbatas, himpunan tak terbatas. Ini contohnya adalah himpunan bilangan real antara 0 dan 1. Nah, kan banyak toh itu 0,1, 0,12, 0,13. Nah, itu ya. Maka ini contoh dari himpunan tak terbatas. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri contohnya yang lain. Terus nomor 2, B. Apakah himpunan B itu sama dengan himpunan B, di mana himpunan B itu adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X-nya itu antara 0 dan 1. Untuk X-nya anggota bilangan real itu merupakan himpunan terbatas. Kalau iya tidak usah dijelaskan alasannya. Kalau tidak, alasannya apa? Silakan. C ini juga ya. Nanti kalian pelajari sendiri. Terus selanjutnya kita masuk ke himpunan terhitung dan tak terhitung. Ya, ini atau countable set dan uncountable set. Kita sebelumnya berikan definisi dulu ya. Yaitu ada 3 ya, definisi 141A. Himpunan S dikatakan denumerable jika terdapat bijeksi dari himpunan bilangan asli N, himpunan bilangan asli ya, itu ke S. S itu tadi apa? S itu himpunan yang mau dikatakan denumerable tadi. Itu. Terus yang B-nya, himpunan S dikatakan himpunan terhitung atau countable jika terbatas atau denumerable. Jadi syaratnya ini bisa pilih salah satu. Bisa terbatas atau bisa denumerable. Terus yang C, himpunan S dikatakan tak terhitung atau uncountable, itu jika himpunan tersebut bukan himpunan countable atau himpunan terhitung, atau S itu merupakan himpunan jika S itu bukan merupakan himpunan countable ya. Saya ulangi lagi untuk yang C ini bulat-bulat kawan. Himpunan S dikatakan himpunan tak terhitung jika S itu bukan ini. Nah, gitu loh ya. Bukan ini yang B ini tadi. Seperti itu. Contoh. Himpunan bilangan bulat Z ya. Berarti himpunan bilangan bulat ini negatif tak hingga 0 sampai positif tak hingga.
jika kita memetakan, kita memasangkan ya satu anggota bilangan asli itu ke 0 anggota bilangan bulat, semua bilangan genap yang anggota dari himpunan bilangan asli itu ke bilangan positif bulat, dan semua bilangan ganjil yang asli itu ke bilangan negatif yang bulat, maka pemetaan tersebut merupakan suatu fungsi bijektif. Saya kasih gambaran seperti ini. Di sini, ini himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini himpunan bilangan asli. Terus ini himpunan bilangan bulat ya. Kita mau selidiki apakah bilangan bulat ini adalah denumerable atau tidak. Kalau denumerable biar dia countable ya. Kita kembali lagi ke definisinya biar tidak bingung ya. Nah, jika Z itu ada bijeksinya dari bilangan, kalau tadi Z ini yang ditanyakan berarti S-nya ini diganti Z. Jika bilangan bulat itu ada bijeksi dari himpunan asli ke bilangan bulat itu sendiri, maka dia dikatakan denumerable. Jika dia denumerable maka dia terhitung. Kita buktikan. Ini negatif tak hingga, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita pasangkan 1 ini ke 0 ya. Yang genap kita ulangi, saya perhatikan sini. Semua bilangan genap anggota ini ke bilangan bulat positif. Nah, ini ya, yang genap ini itu ke positif. Nah, terus yang ganjil dia ke negatif. Ini negatif 2 dan seterusnya. Jika ini diteruskan maka dia akan menjadi sebuah fungsi yang bijektif. Fungsi bijektif. Nah, kalau disusun kemarin fungsi bijektif itu adalah fungsi yang semua pas gitu ya. Misalkan gini. Nah, pas ini 3, ini 3. Ini bijektif. Jadi seperti itu nanti karena dia ada bijeksi, ada membentuk sebuah fungsi bijektif, maka Z itu adalah denumerable ya. Z itu adalah denumerable, sedemikian ya Z itu adalah himpunan terhitung. Seperti itu. Untuk selanjutnya kalian bisa cari tahu ya, bisa coba latihan-latihan ini ya. Latihan-latihan ini dicoba, nanti jika ada kesulitan bisa kalian tanyakan ke saya ya, kalau teman-teman nggak bisa. Seperti itu. Terus ada terlupa contoh bilangan yang tidak denumerable. Contohnya ya, contohnya himpunan bilangan himpunan A misalkan. A itu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 saja. Nah, itu tidak denumerable. Contoh himpunan yang tidak denumerable. Ini tadi N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini A itu anggotanya cuma 3, 1, 2, 3. Ini dipasangkan ini dipasangkan ini ya. Misalkan ini pasangkan ini, terus ini dipasangkan dengan ini. Lah ini tidak punya pasangan, dia tidak merupakan sebuah fungsi. Berarti sedemikian hingga tidak
denumerable sedemikian hingga juga dia uncountable set seperti itu. Oke, minggu depan kita masuk ke bab 2 yaitu bilangan real, sifatnya juga kita akan pelajari. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.